Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fazila Antugia dari kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang arus bolak-balik atau alternating current. Arus bolak-balik. Apa itu arus bolak-balik? Arus listrik bolak-balik atau alternating current yaitu arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Yang menggerakkan arus adalah gaya gerak listrik disebut tegangan. Jika arusnya bolak-balik, maka tegangan juga harus bolak-balik. Polaritasnya berubah pada siklus teratur. Arus bolak-balik selalu mempunyai nilai puncak, gelombang atas, dan puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapainya nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, maka dikatakan telah mencapai satu gelombang penuh. Nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah sering pula disebut nilai puncak ke puncak. Listrik bolak-balik atau AC dihasilkan dari induksi elektromagnetik. Arus AC dan tegangan AC adalah arus dan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu secara sinusoidal. Grafik arus dan tegangan AC dapat dilihat menggunakan osiloskop, dan besarnya dapat diukur menggunakan ampermeter, voltmeter, dan avometer. Ini adalah salah satu contoh gambar osiloskop, dan ini adalah salah satu contoh gambar avometer. Arus dan tegangan. Arus AC dan tegangan AC terdiri dari tiga istilah, yaitu nilai sesaat, nilai maksimum, nilai efektif, dan nilai rata-rata. Yang pertama, nilai sesaat adalah besar AC pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, nilai maksimum adalah besar AC maksimum yang dapat terjadi. Yang ketiga, nilai maksimum terbaca pada osiloskop. Nilai efektif adalah besar AC yang setara dengan besar DC atau arus searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama pada waktu yang sama. Nilai efektif terbaca pada alat ukur listrik. Nilai rata-rata adalah besar AC yang setara dengan besar DC yang memindahkan muatan yang sama pada waktu yang sama. Nilai rata-rata dapat dihitung V rata-rata 2 dikali V maksimum per Pi. I rata-rata sama dengan 2 dikali I maksimum per Pi. Persamaan arus dan tegangan AC. Persamaan tegangan AC, yaitu tegangan sama dengan tegangan maksimum dikali sin omega T, yang dimana V adalah tegangan AC, V maksimum adalah tegangan maksimumnya, omega adalah frekuensi sudutnya. Persamaan arus AC, yaitu arus sama dengan arus maksimum dikali sin omega T, yang dimana I adalah kuat arus itu sendiri, I maksimum adalah kuat arus maksimumnya, T adalah waktunya. Arus dan tegangan efektif. Arus dan tegangan efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur yang bolak-balik seperti voltmeter, ampermeter atau AC atau multimeter, maka nilai ditunjukkan oleh alat tersebut sebenarnya adalah besar nilai efektifnya. Hubungan matematis antara arus dan tegangan maksimum dan efektif sebagai berikut. Besar arus efektif pada arus AC adalah arus efektif sama dengan arus maksimum per akar 2. Maka kita juga bisa menghitung besar tegangan efektif sebagai berikut. I efektif R sama dengan I maksimum R per akar 2. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2.
Contoh soal. Sebuah sumber tegangan bolak-balik menghasilkan tegangan yang memiliki nilai maksimum 140 volt. Tentukanlah tegangan efektifnya. Penjelasannya yaitu diketahui tegangan maksimumnya 140 volt. Maka, tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2. Tegangan efektif sama dengan 140 volt per akar 2. Tegangan efektif sama dengan 70 per akar 2 volt. Maka dihasilkan tegangan efektif sama dengan 98,99 volt. Jadi, besar tegangan efektifnya adalah 98,99 volt. Rangkaian listrik bolak-balik. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC dapat dibuat menjadi rangkaian resistif murni, induktif murni, kapasitif murni, dan rangkaian RLC. Yang pertama, rangkaian resistif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung resistor saja. Ini adalah gambar rangkaiannya, gambar diagram fasornya, dan grafik sinusoidalnya. Arus dan tegangan pada rangkaian resistor adalah sefase. Yang kedua adalah rangkaian induktif murni. Adalah rangkaian AC yang hanya mengandung induktor saja. Ini adalah gambar rangkaian induktif murninya, gambar diagram fasornya, dan gambar grafik sinusoidalnya. Sudut fase arus terlambat 90 derajat dari sudut fase tegangan. Hukum ohmnya, V maksimum sama dengan I maksimum dikali XL. V efektif sama dengan I efektif dikali XL. Yang ketiga, rangkaian kapasitif murni adalah rangkaian AC yang hanya mengandung kapasitor saja. Ini adalah gambar rangkaian kapasitif murninya, gambar diagram fasornya, dan gambar grafik sinusoidalnya. Sudut fase arus mendahului 90 derajat dari sudut fase tegangan. Hukum ohmnya, Vm sama dengan I maksimum dikali Xc. V efektif sama dengan I efektif dikali Xc. Yang keempat, rangkaian RLC adalah rangkaian AC yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor seri. Ini adalah gambar rangkaiannya, gambar diagram fasornya. Tegangan total adalah tegangan gabung total rangkaian RLC, yaitu dalam bentuk V sama dengan akar VR pangkat 2 ditambah VL dikurang VC pangkat 2. Impedansi total adalah hambatan gabungan total rangkaian RLC, yaitu Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat dirumuskan I sama dengan V per Z, VR per R sama dengan VL per XL sama dengan VC per XC. Fungsi resistor pada rangkaian AC, yaitu menghambat atau membatasi arus listrik, menurunkan dan mengatur tegangan listrik, dan membagi tegangan listrik. Fungsi induktor pada rangkaian AC, yaitu menghambat arus listrik AC, mengalirkan arus listrik DC, dan menyimpan kuat arus listrik dalam bentuk medan magnet. Yang ketiga, fungsi kapasitor pada rangkaian AC, yaitu menghambat arus listrik DC atau arus listrik searah, menghantarkan arus listrik bolak-balik, dan menyimpan muatan listrik. Impedansi. Impedansi adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik
Impedansi pada dasarnya lebih kompleks daripada resistansi, karena adanya efek kapasitansi dan induktansi yang bervariasi dengan frekuensi arus yang melewati rangkaian. Singkatnya, impedansi adalah bentuk resistansi yang tergantung pada frekuensi. Cara menghitung impedansi bisa menggunakan rumus impedansi listrik, yaitu Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL kurang XC pangkat 2, yang dimana Z itu adalah impedansi, R itu adalah resistansi, XL adalah reaktansi induktif, dan XC adalah reaktansi kapasitif. Resistansi. Apa itu resistansi? Resistansi adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Rumusnya adalah R sama dengan V per I, yang dimana R adalah hambatan itu sendiri, V sama dengan tegangan, I adalah arus listriknya. Reaktansi. Reaktansi listrik yaitu hambatan yang terjadi pada arus bolak-balik atau AC, atau tepatnya adalah perlawanan sebuah rangkaian atau sirkuit elektronika terhadap perubahan tegangan atau arus listrik karena adanya induktansi atau kapasitansi. Dasarnya, reaktansi listrik hampir sama dengan resistansi atau hambatan listrik, dan satuan dalam pengukurannya juga sama, yaitu ohm. Reaktansi cuma terjadi saat adanya perubahan tegangan atau arus listrik pada sebuah tegangan. Yang pertama, reaktansi induktif. Reaktansi induktif yaitu hambatan yang terjadi akibat adanya gaya gerak listrik atau GGL, induksi yang muncul pada sebuah induktor yang dialiri arus bolak-balik. Rumusnya adalah XL sama dengan 2 kali P kali F dan kali L, yang dimana XL adalah reaktansi induktifnya, F sama dengan frekuensi dalam bentuk Hertz, V-nya bisa dalam bentuk 3,14 atau 22/7. L adalah nilai induksi induktornya. Yang kedua, reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif yaitu hambatan pada kapasitor yang dilewati oleh arus listrik bolak-balik. Rumusnya adalah XC sama dengan 1/2 dikali P dikali F dan dikali C, yang dimana XC itu adalah reaktansi kapasitifnya itu sendiri, F-nya adalah frekuensi, V-nya bisa dalam bentuk 3,14 atau 22/7, dan C-nya adalah nilai kapasitas kapasitornya. Contoh soal. Sebuah induktor 50 mH dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi sudut 300 Rad per sekon. Besar reaktansi induktifnya adalah, penyelesaiannya yaitu XL sama dengan omega dikali L, yaitu sama dengan 50 dikali 10 pangkat min 3 dikali 300 Rad per sekon, yaitu dihasilkanlah XL-nya adalah 15 ohm. Jadi, besar reaktansi induktifnya adalah 15 ohm. Selanjutnya adalah sifat-sifat rangkaian RLC. Yang pertama, induktif. Fase arus terlambat dari fase tegangan sebesar 0 derajat kurang dari sama dengan V kurang dari sama dengan 90 derajat. Nilai XL-nya lebih besar dari XC. Yang kedua, kapasitif. Fase arus mendahului fase tegangan sebesar 0 derajat, lebih kecil dari sama dengan V lebih kecil dari sama dengan 90 derajat. Nilai XC-nya lebih besar daripada XL, kebalikan dari induktif. Yang ketiga, resistif.
atau resonansi. Arus dan tegangan adalah sefase, dan nilai XL-nya sama dengan XC. Selanjutnya adalah daya rangkaian listrik bolak-balik. Daya pada rangkaian AC terjadi pada rangkaian resistif. Pada rangkaian induktif dan kapasitif, daya rata-ratanya adalah sama dengan 0. Daya rangkaian AC dapat dihitung yang berhubungan dengan tegangan, yaitu P sama dengan V efektif dikali I efektif cos V. Hubungan dengan impedansi, yaitu P sama dengan I efektif pangkat 2 dikali Z dikali cos V. P sama dengan I efektif pangkat 2 dikali R. Bisa dengan dua cara. Dengan nilai cos V-nya, cos V sama dengan R per Z sama dengan VR per V. Jika sebuah induktor dialiri arus listrik bolak-balik, pada induktor akan timbul medan magnetik. Untuk menimbulkan medan magnetik ini, dibutuhkan energi yang kemudian akan tersimpan di dalam medan magnetik. Jika arus listriknya dihentikan, medan magnetik akan berubah kembali, medan magnetik akan hilang. Bersamaan dengan itu, energi yang tersimpan di dalam magnetik pun akan berubah kembali menjadi energi listrik. Oleh karena induktor dialiri arus bolak-balik, akan terjadi perubahan energi berulang-ulang secara periodik dari energi listrik ke medan magnetik, dan sebaliknya dari medan magnetik ke energi listrik. Peristiwa yang sama dapat terjadi pada kapasitor. Ketika kapasitor dihubungkan dengan tegangan listrik, di dalam kapasitor timbul medan listrik. Untuk menimbulkan medan listrik ini, dibutuhkan energi yang berasal dari tegangan listrik. Jika tegangan listriknya diputuskan, medan listrik di dalam kapasitor juga akan menghilang. Dan energi yang tersimpan di dalamnya akan kembali ke rangkaian dalam bentuk arus listrik sesaat. Oleh karena kapasitor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, akan terjadi peristiwa perubahan energi secara periode. Jadi, induktor murni dan kapasitor murni yang ada di dalam rangkaian arus bolak-balik tidak menghabiskan energi listrik, karena yang sebenarnya terjadi adalah perubahan secara berulang energi listrik dan rangkaian ke medan magnet atau medan listrik. Selanjutnya adalah penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama ada tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara ini. Komponen utama pada bagian ini adalah VARCO atau variabel kondensator. Cara tuning memilih salah satu frekuensi dari pemancar radio adalah dengan menggunakan prinsip resonansi. Resonansi adalah peristiwa bergetarnya benda lain akibat getaran sebuah benda, walaupun kedua benda tidak bersentuhan. Kenapa bisa bergetar? Karena terdapat kesamaan frekuensinya antara kedua benda tersebut. Berdasarkan prinsip resonansi, itulah rangkaian tuning pada sebuah radio bekerja. Yang kedua ada filter. Filter atau tapis dalam penyearah gelombang rektiver berfungsi untuk mendapatkan tegangan output searah yang rata dan rangkaian rektiver. Tujuan dari penyearah adalah memperoleh arus searah. Dalam penyearah, kita tidak memperoleh arus searah murni, melainkan arus searah yang berubah secara periodik. Jadi, arus searah ini mengandung komponen arus bolak-balik. Variasi tegangan ini disebut riak tegangan. Riak tegangan pada penyearah gelombang penuh lebih kecil dari riak tegangan pada penyearah setengah gelombang. Untuk lebih memperkecil riak tegangan ini, digunakan filter yang bertugas untuk meloloskan komponen searah dan mencegah komponen bolak-balik. Di dalam filter terdapat low pass atau tapis lolos rendah, yaitu
digunakan untuk melewati sinyal-sinyal frekuensi rendah dan melemahkan sinyal-sinyal frekuensi tinggi, yaitu ini bentukannya. Yang kedua ada high pass atau tapis lolos tinggi, yaitu digunakan untuk melewati sinyal-sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan sinyal-sinyal frekuensi rendah, kebalikan dari low pass tadi. Dan ini adalah bentuknya high pass-nya. Yang ketiga ada band pass, tapis lolos atas, yaitu band pass adalah filter yang melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Ini adalah bentuk band pass-nya. Yang keempat ada band stop atau notch filter. Band stop filter akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentan titik cut-off-nya. Band stop filter juga merupakan kombinasi dari low pass filter dan high pass filter yang dihubungkan secara paralel. Ini adalah bentuk band stop-nya, seperti bentuk V. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan arus listrik AC. Kelebihannya, yang pertama, cara mendapatkan arus listrik AC mudah, yaitu hanya menggunakan generator saja. Yang kedua, penyaluran arus listrik AC biasanya disalurkan ke tempat yang jauh karena memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan arus listrik searah atau DC. Untuk menyalurkan arus listrik ke tempat yang jauh, maka menggunakan voltage yang tinggi yang sudah di step up. Kekurangannya adalah yang pertama, arus listrik AC tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, alternating current atau AC ini tidak dapat dipindahkan untuk waktu yang tiba-tiba. Jadi memerlukan proses yang lumayan panjang. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.